selamat datang di YouTube saya di Rino Nurse, dan selamat datang para mahasiswa saya di S1 Keperawatan. Mohon maaf sebelumnya karena program kita lecture masih tahap proses daring disebabkan COVID dan aturan pemerintah dan kampus. Yang kita lakukan adalah membuat video, jadi semua dosen-dosen harus kreativitas dalam memberikan ilmu dalam keperawatan agar lebih mudah menyampaikan. Bisa dilakukan dengan bentuk Zoom, YouTube, dan video atau Google Drive ataupun Google Form. Ya, kalau saya melakukan sistem daring tapi melalui YouTube agar video ini bisa berulang kali dan bisa di back lagi, jadi lebih gampang memahaminya bagaimana proses perkuliahan ini dimulai. Buat para adik-adik yang masih proses pembelajaran, silakan komen ya, jangan lupa absen di bawah. Lalu jangan skip dulu video ini karena ada beberapa poin yang harus saya sampaikan di akhir video ya. Jadi mohon perhatikan. Jadi kalau ada ingin bertanya silakan di kolom komentar. Jadi insya Allah saya akan membalas di komentar atau via WA saja, kita bareng saling berdiskusi di WhatsApp ya. Mohon maaf mungkin ada sesuatu videonya agak kurang membaik dalam proses pembelajaran dalam bentuk edit yang baik dan benar. Baik, kita mulai aja. Dalam proses pembelajaran hari ini bagaimana materi yang kita lakukan dengan silabus dalam konsep perawatan kritis. Di dalam silabus terkait dengan filosofi dan konsep holistik dalam keperawatan kritis dalam sehari-hari ya, di dalam dunia keperawatan kita. Baik, yang pertama adalah dalam konsep filosofi dan holistik keperawatan kritis. Yang sebelum saya sampaikan, pelayanan profesional yang didasarkan pada ilmu keperawatan atau GADA atau kritis dan teknik GADA atau kritis berbentuk pelayanan bio, psiko, sosial, spiritual. Bio itu adalah biologis kita, kebutuhan bagaimana secara kebutuhan hidup ya. Lalu psikologi kita, membuat psikologi dalam orang sakit itu menjadi lebih baik, bagaimana hidup tertekan, itu yang kita harus bagaimana melayani dengan baik. Dan sosial kita dengan masyarakat dan pasien membuat jadi lebih nyaman. Dan juga terkait dengan spiritualnya pada terkait agama, itu juga memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga masing-masing agar dipermudahkan, diberikan doa-doa yang terbaik. Itu salah satu yang holistik tadi. Yang komprehensif yang ditujukan pada semua usia dari kecil sampai dewasa ya, sampai kakek nenek. Masalah kesehatan bersifat urgent ya. Urgent itu seperti emergensi, mendadak ya. Bagaimana harus kita lakukan secepat mungkin yang kita tanganin. Akut sama dengan mendadak ya, seperti kita kejadian yang tak terduga. Dan kritis akibat trauma ya, seperti benturan, kecelakaan yang sepertinya kita lakukan di dalam sehari-hari, di lapangan, di kehidupan ya, terjadi mana aja. Lalu proses kehidupan dimanapun ya, terjadi bencana alam seperti tsunami, gempa atau gempa secara alam ya, dan lain-lain. Dalam pelaksanaan asuhan perawatan, pasien kritis harus prioritas. Bagaimana cara memberikan prioritas yang baik ya, dalam kebutuhan tetap mengacu dalam hierarki kebutuhan dasar Maslow dengan tidak meninggalkan prinsip holistik dan biososial dan spiritual. Itu yang harus kita pahamin. Kalau belum mengerti, silakan ingin bertanya di kolom komentar ya, di bawah ini. Maaf ada motor. Jadi ada apa itu keperawatan kritis ya? Adalah keperawatan dialihkan dengan khusus di dalam ilmu keperawatan yang dihadakan secara rinci dengan manusia, pasien, dan bertanggung jawab atas masalah yang mengancam jiwa. Itu
ya, mengantar masalah jiwa. Intinya bagaimana kita mengalihkan proses pasien ini yang kita harus tangani lebih cepat, ya. Contoh kalau dalam ilmu keperawatan ada airway, breathing, sirkulasi, yang mana yang mengancam yang kita harus tangani, ya, itu namanya triasi. Ntar kita bahas lagi, ya. Yang pertama adalah perawat kritis. Perawat kritis itu sangat perawat yang profesional, yang resmi, yang bertanggung jawab dalam memastikan pasien yang sangat kritis dan keluarga pasien mendapatkan perlindungan optimal sekali. Tapi ada beberapa perawat yang kurang, ya, dalam memberikan tanggung jawab kepada pasiennya. Jadi beberapa perawat yang kurang, jadi mungkin salah satu faktor beban kerja. Ada perawat yang kinerjanya sangat tinggi, ya, karena tidak sesuai dengan perawat dengan pasien. Ada perawat dengan cuek, yang tidak profesional dalam bekerja atau tidak kompeten dalam tindakan apapun. Jadi buat adik-adik, buat perawat, ya, bagaimana kita harus memberikan edukasi atau memberikan secara profesional dalam bertanggung jawab dalam memberikan pasien, ya, itu harus dalam hati. Tidak bisa kita lakukan dengan ya udahlah biar gitu lah, gini lah, gini lah. Tetap kita lakukan profesional, bagaimanapun yang kita lakukan tidak memandang apapun dari suku, ras, agama, dan lain-lain. Jadi siapapun kita pandang sama saja, ya. Lalu pasien kritis. Nah, pasien kritis ini memerlukan patopsikologi yang cepat dan dapat menyebabkan kematian di ruangan. Untuk mengatasi pasien kritis di rumah sakit terdiri dari unit gawat darurat, di mana pasien di atasnya pertama kali harus dilakukan. Ya, rumah sakit ya harus dimulaikan dari unit gawat darurat dulu, ya, awal masuk pintu. Lalu melakukan perawatan, apakah pasien masuk ke ruang ICU, emergency insentif, atau pasien masuk ke jantung, ya, kembali lagi apakah posisi pasien kritis ini atau tidak. Ada yang ke ruang bangsal juga, ya, tergantung pasiennya sakit seperti apa yang harus disesuaikan pada tempatnya, ya. Lalu keperawatan kritis yang harus menggunakan proses keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan. Sekarang udah semester 7 ya, semester 6 ya 6. Dalam data ini harus penting dikumpulkan. Kebanyakan kita sebagai perawat, ya, kurang mengkaji lebih dalam bagaimana mengumpulkan data-data pada pasien kritis, ya. Paling data-data fokus aja yang diambil, tapi secara penting harus diambil keseluruhan yang sangat-sangat harus diambil secara detail. Yang kedua adalah mengidentifikasi masalah atau kebutuhan pasien. Prioritas harus didasarkan pada data yang dikumpulkan, ya. Lalu planning atau rencana asuhan keperawatan. Planning asuhan keperawatan ini harus tepat, ya, dalam perencanaan harus sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan, ya, diformulasikan sesuai rencana yang dibutuhkan. Jangan sekadang di lapangan dan di rumah sakit kebanyakan yang berdasarkan yang kita lakukan kolaborasi dokter diberikan intervensi, ya, tapi keperawatannya bagaimana, itu yang kadang lupa, ya, sangat penting. Oke, lalu 5, hasil dari hasil keperawatan harus dievaluasi atau diimplementasi, dilihat bagaimana evaluasinya, follow up-nya, subjek, objek, planning, analisis dan planning. Subjeknya bagaimana perasaan pasiennya, apa yang dirasakannya, apakah sudah ada rasa baik, cek lagi ditanya. Lalu observasi dari objeknya, apakah ini ada rasakan nyerinya atau sesaknya, lihat kondisi pasien tersebut. Atau dengan analisis, apakah kita lihat pasien cukup membaik, berkurangkah atau tidak ada perubahan. Jadi planningnya seperti apa, cek lagi apakah tindakannya harus dilakukan. Contoh, intervensi dilanjutkan atau tidak dilanjutkan, atau dilakukan, ditambahkan, lanjutkan lagi, ya. Yang keenam adalah dokumentasi merupakan legal dalam sistem pelayanan keperawatan, karena dalam melalui pendokumentasi yang baik maka informasi mengenai keadaan si klien dapat dikatur secara kesinambungan. Ibarat kata itu saling berkaitan antara data awal sampai data akhir. Jadi kebanyakan data-data dari keperawatan yang di list pasien, jadi kurang sekali
sinkronisasi ya. Jadi buat adik-adik, mohon didata dengan baik dan benar dari awal anamnes sampai ke selesai ke terakhirnya. Penting dalam dokumentasi yang penting, karena apa? Itu nilai tanggung jawab kita sebagai perawat. Jika atau tidak apa-apa, kita punya bukti dan laksana suatu perawat tersebut. Nah, prinsip dari keperawatan kritis pre-hospital, bantuan dari luar dulu. Contoh, biasanya kejadian tindakan di dalam dalam dimanapun ada kejadian kecelakaan, pasien ada sesak napas, henti napas, itu penting kita bantuan hidup dasar ya, yang biasa kita lakukan namanya BHD. Bagaimana pasien ini penanganan sementara. Jadi kalau ada beberapa orang harus wajib tahu, walaupun sapam, cleaning service, orang umum, BHD itu harus tahu penanganan dari awal yang harus dibutuhkan ya. Lalu kalau tidak bisa langsung ke IGD atau UGD yang harus kita mengantar rumah sakit atau puskesmas terdekat ya. Kalau memang pasien kritis langsung aja ke rumah sakit, karena puskesmas sifatnya penanganan sementara, jadi tetap dirujuk ke rumah sakit. Jadi rumah sakit akan mencoba mengevaluasi didapatkan keadaan si pasien. Kalau pasien memang ada masalah, dilakukan resusitasi ya, ataupun melakukan pemantauan jantung yang harus diperhatikan. Ya, kalau ada masalah jantung, tertakan bisa diresiu ya, dicium dan lain-lainnya tergantung kondisi pasien tersebut. Nah, peran perawat dalam perawatan kritis. Pertama, menghormatin. Kebanyakan pasien tidak perawat kurang sekali menghormatin si pasien ya. Yang pertama adalah mendukung hak pasien, penggantian pasien ditunjuk oleh pengambilan keputusan umum atau keluarga pasien. Itu sangat penting ya. Lalu ikut dalam membantu pasien keluarga ketika dibutuhkan demi kepentingan pasien. Jadi kita sebagai peran perawat ikut membantu pasien dan keluarga ketika dibutuhkan demi kepentingan pasien. Jadi kita harus ikut apa yang dibutuhkan. Lalu membantu pasien mendapatkan perawatan perlukan. Contoh, ibu mau apa, mau seperti apa, dia perlukan. Jadi kalau pengennya senyaman mungkin buat si pasien dan keluarga pasien. Yang kita lakukan adalah membantu pasien semaksimal mungkin. Ya, banyak sekali kalau di rumah sakit yang harus dibantu. Ya, banyak ya, tadi dia sosial, spiritual ya. Yang itu yang harus mereka butuhkan. Nah, mendukung keputusan dari pasien ya, keluarga tentang pelayanan perawatan yang akan diberikan ataupun proses perpindahan transfer ya ke rumah sakit lain. Jadi kita nggak bisa punya hak untuk melarang, karena itu adalah hak keputusan keluarga pasien, karena itu mereka mempunyai hak sendiri. Jadi kita nggak bisa. Yang penting adalah kita telah memberikan edukasi, oh gini loh, awalnya seperti rumah sakit seperti ini seperti ini. Kita jelaskan kalau kita antar pasien dengan berpindah rumah sakit, pasien akan bermasalah seperti ini. Jadi tidak mempunyai tanggung jawab dari rumah sakit. Kalau jika apa-apa itu bukan dari kesalahan rumah sakit kita. Jadi harus jelaskan form itu kalau jika kenapa-napa. Nah, yang kedua, yang ini menghormati nilai-nilai keyakinan pasien dan hak-hak pasien. Lalu menyediakan pendidikan dan dukungan untuk membantu pasien ataupun keluarga dalam membuat keputusan. Itu sangat penting. Lalu melakukan bimbingan spiritual untuk dan keluarga dalam situasi membutuhkan tindakan segera. Biasanya dalam rumah sakit ada rohaniawan ataupun perawat, boleh yang perawat yang memang bisa memimpin dalam spiritualnya pada keluarga ataupun si pasien tersebut. Nah, memantau dan menjaga kualitas perawatan si pasien itu sangat penting. Lalu bertindak sebagaimana penghubung antara pasien dan keluarga dan profesional kerja dan lainnya. Yang kuncinya adalah kita sendiri sebagai perawat, bagaimana peran perawat menjadi perawat kritis dalam mengedukasi dan memberikan perawatan dalam pasien tersebut. Itu kembali diri perawatnya masing-masing. Kalau kalian bekerja dengan sepenuh hati, insya Allah akan memberikan jalan yang baik dan benar dalam pekerjaan kita adalah membuat pasien kita cepat sembuh. Nah, ini adalah etik
legal dan keperawatan kritis. Aspek aturan keperawatan dalam memberikan asuhan perawatan sesuai lingkup ya, wewenang dan tanggung jawab pada berbagai layanan dan pelayanan, termasuk hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang keperawatan. Itu yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus memberikan asuhan keperawatan yang dilakukan dengan undang-undang perawat ya. Jadi memberikan pelayanan, memberikan kebutuhan pasien ya, dalam memberikan asuhan keperawat yang baik dan benar dari awal ya, memberikan kenyamanan si buat pasien. Nah, maksud dan tujuannya apa? Memberikan kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan yang mana yang sesuai dengan hukum ya, memberikan tanggung jawab pada perawat yang profesi lain. Contoh, perawat memang ada perawat profesi lain, contoh ada fisioterapi, gizi, itu akan ada memberikan tanggung jawab masing-masing. Membantukan menentukan batas waktu menggunakan tindakan perawatan mandiri ya, itu yang penting. Membantu mempertahankan standar praktik keperawatan dalam meletakkan posisi perawat, memiliki akuntabilitas di bawah hukum ya, itu sangat penting dalam keperawatan. Standarnya seperti apa, SOP-nya. Dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa, seseorang perawat berwenang melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan yang ditunjuk adalah penyelamatan jiwa, itu sangat penting ya. Kewajiban perawat yang pertama adalah perawat wajib mempunyai sertifikat kompetensi ya. Sertifikat kompetensi contoh izin dari BPJS ya, atau tindakan-tindakan yang harus kita lakukan, mungkin dari tindakan yang baru, ilmu baru yang sangat penting. Perawat juga harus punya STR ya. Jadi surat tanda registrasi sangat penting. Sekarang lagi heboh itu, orang jadi uji kompetensi sekarang susah sekali, memang harus dilakukan uji hukum secara nasional. Perawat mempunyai SIP, surat izin perawat ya. Lalu dan yang keempat adalah mempengaruhi sertifikat kompetensi kita. Contoh, kita mau jadi perawat ICU, kita harus perawat ICU harus mempunyai pelatihan ICU juga, jadi mempunyai kompetensi yang layak kalian di situ. Lalu yang kelima adalah menghormati hak pasien. Kalau kita nggak punya hak pasien, mempunyai hormatin, ya kita nggak bisa, karena itu hak dia sendiri. Kalau dia nggak mau ya nggak bisa. Contoh, pasang kateter, nggak mau, ya udah kita bikin formnya penolakan pemasangan kateter. Lalu merujuk kasus yang tidak bisa ditanganin, ya bisa juga ya kita kasih rujuk pasien dengan ini gitu, bisa. Yang ketujuh adalah menyimpan rahasia. Ini juga buat adik-adik dan para perawat yang belum memahamin, tolong mulutnya. Jadi ada pasien yang penyakit sesuatu terjadi tanda kutip, itu gak boleh diketahui siapapun. Itulah diatur undang-undang. Kalau kalian itu kena pelanggaran etik ya, karena itu hak pasien, tidak boleh dilakukan kecuali penegak hukum meminta komunikasi dengan perawat ataupun dokter yang disampaikan ya, laporan kalau apa-apa. Yang kedelapan adalah wajib memberikan informasi pada pasien sesuai dengan kewenangan. Kira-kira perawat sudah wajib belum memberikan edukasi atau informasi pada pasien untuk wewenangnya? Sekarang di dalam perawat itu kurang memberikan informasi, ada yang sudah, ada yang belum, karena kan beban kerja perawat cukup banyak. Yang 9, meminta persetujuan tindakan. Nah itu sangat penting. Kalau kita melakukan tindakan tanpa persetujuan, itu nggak bisa. Sesuatu harus ada persetujuan si pasien ya. Yang 10, mencatat semua tindakan perawatan secara akurat sesuai dengan peraturan SOP yang berlaku sesuai di tempat institusi. Contoh di rumah sakit, puskesmas, dan pun klinik. Jadi memang harus SOP yang ada berlaku di institusi ataupun instansi masing-masing ya. 11, memakai standar etik profesi dan kode etik perawat Indonesia dalam melakukan praktek. Harus mempunyai standar, harus wajib kita, kalau kayak itu gak bisa kita ya. Kewajiban perawat. Yang 12, meningkatkan pengetahuan berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi. Jadi kita harus paham teknologi, karena kan perawat itu banyak sekali melakukan teknologi yang baru. Mungkin dia contoh kayak
luar negeri, Jepang, teknologi yang di luar kan cukup canggih, mungkin selalu kita secara manual ya, itu sangat penting. Lalu yang ke-13, melakukan pertolongan darurat, ya mengancam jiwa sesuai dengan kewenangan. Boleh, tidak bisa juga tolong gitu. Ya perawat juga kan nggak bisa selalu yang kita bisa kita lakukan, memang harus kita butuh teman yang dibantu gitu ya. Yang ke-14, menaati peraturan undang-undang berlaku di Indonesia, itu sangat penting. Yang ke-15, menjaga hubungan kerja yang baik antara sesama perawat maupun dan anggota tim lainnya, itu sangat penting, karena bukan perawat yang melakukan kerja, banyak profesi lain yang kita harus kolaborasi bersama-sama. Nah, fungsi hukum dalam praktek keperawatan memberikan kerangka menentukan tindakan perawatan yang mana yang harus sesuai dengan hukum, itu sangat penting. Yang kedua adalah membedakan tanggung jawab perawat dengan profesi lain. Ini masih apa ya, susah ya, karena profesi perawat kita ini belum tahu batasnya mana ya, masuk bidan bisa, masuk ke sini bisa, jadi hampir semua bisa, tapi harus mempunyai tanggung jawab masing-masing sesuai dengan profesi ya. Mungkin kalau mau bahas silakan komen di bawah. Lalu membantu menentukan batas-batas kewenangan tindakan keperawatan mandiri ya. Jadi membantu batas-batas mana yang kewenangan kita. Jadi kalau bisa juga gitu, kecuali tugasnya delegasi ya, mungkin bisa dapat di tindakan dibantu gitu oleh perawat. Dalam membantu mempertahankan standar praktek keperawatan dengan meletakkan posisi perawat memulai akuntabilitas di bawah hukum. Makanya sangat penting bagaimana perawat itu memulai STR ya, itu sangat penting di bawah hukum. Kalau tidak ada STR nggak bisa, SIP juga nggak bisa. Jadi harus sesuai dengan SOP yang harus dikerjakan sesuai dengan standarnya. Itu penting yang dalam hukum. Jadi kita nggak disalahkan. Nah, peran perawat dalam perawatan kritis. Yang pertama adalah dia memberikan perawat adalah asuhan keperawatan. Ya, membuat keputusan dalam tindakan, menjelaskan. Lalu manajer kasus, karena perawat melakukan tindakan kasus-kasus setiap pasien di ruangan, karena perawat yang mengelola si pasien tersebut. Perawat juga melindungi dan mengadvokasi pasien. Bagaimana kita jelaskan perawat kita ngomong ke pasiennya, Pak ini nggak boleh, seperti ini bagusnya Pak. Kita harus melindungi, bagaimana memberikan edukasi, melindungi agar pasien tetap sesuai dengan aturan bermain. Lalu perawat juga sebagai peran yang rehabilitator, melakukan rehabilitasi, bagaimana dia pasiennya lebih baik dan bla bla bla, membuat kenyamanan ya. Yang penting kenyamanan komunikasi, wajah jangan cemberut ya, harus smile. Lalu memberikan keyakinan ya, jangan pernah iya bu kamu tidak yakin kayaknya bu, kayak gini deh bu, jangan seperti itu ya. Jadi kalau kurang yakin, kasih teman membuat membuat komunikasi yang buat pasien itu yakin. Jadi kalau perawat itu harus meyakinkan, memberikan edukasi atau memberikan tindakan, harus yakin loh bu ini seperti ini ya bu ya. Jadi jangan bilang oh yo saya ragu-ragu, jangan, itu tidak boleh. Ada 8 aspek asas etik keperawatan. Autonomi yang dilakukan perawat sendiri. Yang kedua adalah malfeasance, tidak merugikan orang lain. Yang ketiga adalah kemurahan hati para perawat, karena kan sifatnya sosial sangat tinggi ya, kasihan, itu sangat penting. Kalau perawatnya cuek, itu gimana pasiennya ya. Yaitu perlakuan adil sebaik-baiknya kepada siapapun, tidak memandang siapapun ya. Yang kelima adalah setia dan menepati janji, sangat penting. Jangan ya bu saya tidak tadi contoh nih, pernah pasien itu ya tapi itu bukan datang lagi. Jadi tolong setiap dilakukan kepada pasien, tolong tepati janji. Datang, oh maaf ibu tadi saya seperti ini, mungkin saya datang jadi gini, tolong dijelaskan, karena pentingnya komunikasi. Yang keenam adalah kebenaran dan kejujuran. Jadi jujurkan sesuai dengan kasus yang ibu perawat sampaikan, ini beginilah bu, seperti ini harus seperti ini, jelaskan sebaik-baiknya. Yang ketujuh menjaga kerahasiaan dari privasi pasien, masalah tentang
penyakit, dan juga sosialnya bagaimana, komunikasi harus dijaga. Akuntabilitas kita harus tetap menjadi perawat yang baik dan stabil dalam kegiatan apapun. Sebagai perawat harus kuat ya, harus memberikan perawat yang baik dan benar yang melakukan apapun. Oke, terima kasih buat adik-adik yang di semester sekarang keperawatan kritis. Mungkin jangan lupa ya, materi ini bisa di download di bawah ini, di deskriptif itu ada link, silahkan klik Google Drive-nya, bisa di download materinya. Oke, terima kasih. Mohon maaf mungkin dari beberapa video ini kurang baik atau penyampaiannya masih dalam proses pengeditan yang baik dan benar. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Mungkin ada suatu pertanyaan silahkan WhatsApp saya ataupun di kolom komentar. Oke, jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga pakai masker, lalu menjaga jarak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.